warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syahrani dari jurusan Keuangan dan Investasi. Saya akan menjelaskan tentang probabilitas materi pertama, dan yang kedua itu tentang integral. Nah, probabilitas itu yang pertama ada materinya, konsep dasar probabilitas, yang kedua penyelesaian soal atau studi kasus, dan yang ketiga itu relevansi dalam bisnis dan ekonomi. Nah, probabilitas itu apa sih? Kejadian sehari-hari seringkali tidak pasti, terutama yang akan datang. Namun, dengan mengamati fakta yang ada, kita dapat meningkatkan keyakinan atau kepastian bahwa sesuatu akan terjadi. Nah, tingkat kepastian itu atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan disebut probabilitas atau peluang yang dinyatakan dengan P. Nah, selanjutnya ada konsep dasar probabilitas. Konsep dasar probabilitas itu yang pertama ada eksperimen atau percobaan, dan yang kedua itu ada ruang sampel. Nah, yang terakhir itu ada peristiwa atau kejadian. Nah, probabilitas diperoleh dari hasil bagi banyaknya peristiwa A dengan seluruh peristiwa yang mungkin. Nah, di sini rumusnya tertulis PA sama dengan X per N, di mana PA itu probabilitas terdirinya kejadian A dan X peristiwa yang dimaksud. Nah, yang N itu banyaknya peristiwa yang mungkin. Nah, di sini saya ada contoh soal 1 yang soalnya itu dalam sebuah kotak terdapat 10 bola yang terdiri dari 6 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 1 bola secara acak, tentukan probabilitasnya terambilnya bola merah dan terambilnya bola biru. Nah, mari kita hitung dari contoh soal pertama. Nah, selanjutnya kita akan menghitung contoh soal yang pertama. Di sini sudah ada contoh soalnya. Nah, mari kita hitung probabilitas bola merah dan bola biru. Yang pertama itu kita cari probabilitas bola merah, di mana rumusnya PA X per N. Ini rumusnya ya untuk probabilitas bola merah dan bola biru. Nah, tadi bola merah itu 6, berarti 6 per 10 hasilnya 0,6. Nah, kalau di persentasein jadi 60%. Jadi probabilitas terambilnya bola merah 60%. Nah, sekarang kita akan mencari probabilitasnya bola biru. Rumusnya sama ya, X per M. Nah, tadi itu bola biru itu 4. Jadi berarti di sini 4 per 10 0,4. Jika dipersenin jadi 40%. Nah, jadi probabilitas bola biru 40%. Nah, selesai untuk contoh soal 1 tentang probabilitas. Nah, kita cocokkan sama jawaban yang di sini. Untuk yang pertama 60% sama kayak yang di sini, dan yang untuk bola birunya 40% sama.
Nah, selanjutnya kita ke permutasi. Nah, permutasi itu apa sih? Nah, permutasi adalah pengaturan atau penyusunan elemen-elemen dari suatu himpunan di mana urutan elemen diperhatikan. Nah, dalam permutasi itu setiap perubahan urutan menghasilkan susunan yang berbeda. Nah, di sini ada rumus permutasi di mana rumusnya P pangkat NK sama dengan N dibagi N dikurang K. Nah, keterangannya P itu permutasi, N jumlah kejadian yang dapat dipilih, dan K jumlah kejadian yang harus dipilih. Nah, di sini ada contoh soal nih. Contohnya, sebuah kelas memiliki 5 siswa A, B, C, dan E. Berapa banyak cara menyusun 3 siswa secara berurutan? Yuk, mari kita hitung lagi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung contoh soal dari permutasi. Dari soal yang di sini, tadi itu kan rumusnya P NK N dibagi N dikurang K. Dimana tadi N-nya itu 5. Berarti kita tulis di sini N-nya 5 dan K-nya 3. Jadi kita di sini menulisnya, di sini N itu 5 dikurang 5, K-nya 3. Jadi dikurang 3. Terus kita tulis di sini saja 5 per di sini 5 kurang 3 jadi 2. Jadi kita tulis di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2. Nah, di sini ada 2 nih pernya. Mari kita coret. Jadi kita tinggal menghitung 5 kali 4 kali 3 kali 1. Dan total semuanya ini 60. Oke deh. Mari kita cocokkan sama yang ada di sini. Benar atau tidak? Nah, hasilnya 60. Sama seperti yang di sini. Jadi, ada 60 cara untuk menyusun 3 siswa. Nah, selanjutnya kita ada di materi kombinasi. Kombinasi itu yang artinya kombinasi adalah cara memilih elemen-elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Dalam kombinasi, urutan elemen tidak mempengaruhi hasil. Nah, rumus kombinasi itu ada C, NK sama dengan N dibagi K dikali N dikurang K. Hampir mirip kayak permutasi sih. Nah, dimana keterangannya C itu kombinasi, N jumlah kejadian yang dapat dipilih, dan K jumlah kejadian yang harus dipilih. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya kombinasi, di mana soalnya itu sebuah perusahaan memiliki 10 kandidat. Beberapa banyak cara memilih 3 kandidat untuk menghadiri pelatihan. Nah, ayo kita hitung untuk mencari jawaban soal kombinasi. Kita akan menjawab tentang soal kombinasi dari soal ini. Tadi itu rumus kombinasi CNK N per K dikali N dikurang K. Dimana tadi N di sini itu 10 dan K-nya itu 3. Kita masukkan 10, 3. Nah, N di sini tadi itu kan 10, K-nya 3. Berarti di sini 10 dikurang 3. Kita masukkan 10 per 3. 3 berarti 10 kurang 3 itu kan 7, berarti dikali 7. Nah, mari kita hitung. Kita hitung 10, 9, 8, 7 per 3 dikali 7. Nah, karena di sini ada 7, mari kita coret
Mari kita hitung lanjutannya, yaitu 10, 9, 8, 7. Nah, dibagi 3 hasil ya. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 3 itu hasilnya adalah 120. Nah, mari kita lihat di jawaban contoh soal sebelah ini. Hasilnya itu sama tidak ya? Hasilnya itu sama seperti yang ada di papan tulis, yaitu 120. Nah, yang di sini juga 120. Nah, jadi ada 120 cara untuk memilih 3 kandidat. Nah, itu untuk menyelesaikan contoh soal kombinasi. Nah, yang materi terakhir itu adalah relevansi dalam bisnis dan ekonomi, di mana di sini tertulis yaitu yang pertama analisis resiko, dan yang kedua prediksi permintaan. Nah, yang ketiga pengambilan keputusan, dan yang terakhir model probabilistik dalam ekonomi. Sekian presentasi saya tentang materi probabilitas, dan saya akan melanjutkan materinya tentang integral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syahani dari jurusan Keuangan dan Investasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu integral. Nah, di sini ada materi tentang integral. Yang pertama itu penjelasan konsep dasar integral, yang kedua penyelesaian soal atau studi kasus, dan yang ketiga ada relevansi materi dengan aplikasi dalam bisnis atau ekonomi. Nah, konsep dasar integral yaitu dalam ilmu ekonomi seringkali perlu untuk membalik proses pendiferensialan dalam mencari fungsi awal f(x) yang tingkat perubahannya yaitu turunannya f aksen x telah diketahui. Nah, ini disebut dengan pengintegralan. Nah, selanjutnya ada jenis integral. Kalau jenis integral itu ada integral tertentu dan integral tak tentu. Nah, selanjutnya ada integral suatu fungsi f(x) secara matematika ditulis dan dinyatakan sebagai integral f(x) dikali dx sama dengan f(x) tambah k, dan dimana di sini sudah dijelaskan. Nah, kita lanjut saja. Nah, selanjutnya ada aplikasi fungsi biaya total. Ada aplikasi fungsi integral, yaitu dimana yang pertama ada fungsi biaya total, yang kedua fungsi penerimaan total, ketiga fungsi konsumsi dan tabungan, yang keempat ada kelebihan konsumen atau ada surplus konsumen, dan yang terakhir ada kelebihan produsen atau surplus produsen. Lanjutannya yaitu aplikasi integral tak tentu dalam bidang ekonomi. Nah, ini di sini ada kaidah-kaidah integral tak tentu. Yang pertama itu ada formula pangkat. Nah, di sini sudah ada dicontohkan, dan yang kedua ada formula logaritmis. Nah, yang ketiga ada formula eksponensial. Yang keempat ada formula penjumlahan, dan yang kelima ada formula perkalian, dan yang keenam ada formula substitusi. Dan itulah kaidah-kaidah integral tak tentu. Nah, kita lanjut lagi, yaitu ada penyelesaian soal atau studi kasus. Nah, yaitu yang pertama ada pendekatan integral tak tentu, yang dimana integral tak tentu dapat digunakan untuk menentukan fungsi total jika fungsi marginal telah diketahui. Fungsi marginal adalah turunan dari fungsi total. Dengan melakukan proses kebalikan, yaitu integrasi, fungsi total dapat diperoleh dari fungsi marginal. Nah, yang pertama itu ada fungsi biaya. Fungsi total biaya TC diperoleh dengan mengintegrasikan fungsi biaya marginal atau MC. Rumusnya adalah sebagai berikut nih. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu TC sama dengan integral MC dikali DQ sama dengan integral FQ dikali DQ. Itu rumus fungsi biaya. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal fungsi biaya.
Nah, mari kita hitung untuk mencari jawaban fungsi biaya. Nah, contoh soal dari fungsi biaya contoh soal atau studi kasus dari fungsi biaya yaitu biaya marginal suatu perusahaan diketahui MC sama dengan 6Q kuadrat dikurang 10Q ditambah 5. Jika diketahui biaya tetapnya 5, tentukan A. Bersama biaya total, 2. Persamaan biaya rata-rata, besarnya biaya total dan biaya rata-rata jika diproduksi sebanyak 15 unit. Nah, mari kita hitung sekarang. Nah, kita akan mencari jawaban dari contoh soal yang tadi, yang dimana soalnya biaya marginal suatu perusahaan diketahui MC sama dengan 6Q kuadrat min 10Q ditambah 5. Jika diketahui biaya tetapnya 5, tentukan. Yang pertama, kita akan mencari persamaan biaya total. Persamaan biaya total. Kita cari. Yang dimana rumusnya itu ada TC integral MC kali DQ. Di sini kita tulis TC integral MC DQ. Nah, tadi itu MC-nya 6Q kuadrat. 6Q dikurang DQ-nya 10Q ditambah 5 DQ. Nah, DC. Nah, ini kita tulis 2Q 5Q kuadrat tambah Q. Nah, konstanta K ini tak lain merupakan biaya tetap yang diketahui sebesar 5. Biaya tetap yang diketahui sebesar 5. Sehingga TC-nya 2Q pangkat 3 dikali dengan 5Q tambah K. Nah, hasilnya ini. TC sama dengan 2Q pangkat 3 min 5Q tambah 5. Tambah Q itu hasil dari persamaan biaya total. Lalu kita akan mencari yang B, itu ada persamaan biaya rata-rata. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan biaya rata-rata. Mari kita tulis untuk persamaan biaya rata-ratanya, itu rumusnya itu kan AC sama dengan TC per Q. TC per Q. Yang dimana TC-nya itu 2Q pangkat 3 min 5Q pangkat 2 yang ada di tadi. Tulis AC-nya sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 5Q pangkat 2 tambah 5Q tambah 5 per Q. AC-nya sama dengan 2Q. Ini karena 2Q pangkat 2 sudah dikurang sama satu ini, jadi hasilnya 2Q pangkat 2 dikurang 5 sama 5Q-nya. Kenapa jadi Q-nya 1 tidak pangkat 2? Karena sudah dikurang. Jadi di sini 5Q pangkat 1 nggak usah ditulis, jadi tulisnya 5Q saja.
Nah, ditambah 5 sama Q-nya hilang, dan ditambah lagi Q-nya jadi 5 per Q. Itu untuk biaya total. Dan selanjutnya kita akan mencari yang besarnya biaya total dan biaya rata-rata sebanyak 15 unit. Nah, kita akan mencari yang C, yaitu untuk Q 15 unit, maka tulis di sini. Q 15 unit. Nah, terus TC sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 5Q pangkat 2 ditambah 5Q ditambah 5. Nah, kita masukin saja yang Q-nya itu jadi di sini 2 dikali 15 pangkat 3. 2 kali 15 pangkat 3 dikurang 5, sama seperti tadi dimasukin saja 15-nya, jadi ini pangkat 2, ini kali 5 kali 15, dan ini ditambah 5. Hasilnya yaitu 2 kali 15 pangkat 3 kan hasilnya 6.750 dikurang 1.125. Itu 125 ditambah 5 kali 15 itu 75 ditambah 5. Nah, hasil dari semuanya 6.750 dikurang 1.125 ditambah 75 ditambah 5 itu hasilnya 7.995. Dan dimana jadi biaya totalnya adalah 7.995. Nah, seperti itu. Langsung kita lanjut ke AC-nya ya. AC-nya itu sama seperti ini, 2Q pangkat 2, 2Q pangkat 2, sini 2Q pangkat 2 dikurang 5Q ditambah 5 per Q. Nah, AC-nya sama seperti tadi, yaitu 2 dikali 15 pangkat 2 dikurang 5 kali 15 ditambah 5 per 15, dimana AC-nya 452 kali 15 pangkat 2 450 dikurang 75 ditambah 5 ditambah 5 per 15, yaitu 0,33. Jadi totalnya adalah AC-nya 440,33. Jadi hasil 450 dikurang 75 ditambah 5 ditambah 0,33. Jadi biaya rata-ratanya adalah 440,33. Nah, selanjutnya itu ada fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan total atau TR dapat diperoleh dengan mengintegrasikan penerimaan marginal atau MR. Di sini sudah ada rumusnya dari fungsi penerimaan, yaitu TR integral MR dikali DQ sama dengan integral F aksin X dikali DQ. Yang dimana sudah ada soalnya nih untuk fungsi penerimaan, yaitu perusahaan PT Cakrawala mempunyai penerimaan marginalnya dengan fungsi MR sama dengan 40 min 2Q. Mari kita tulis dulu. Tadi MR sama dengan 40 min 2Q. Tentukan penerimaan total dan penerimaan rata-rata jika diproduksi sebanyak 5 unit. Mari kita hitung lagi. Nah, ini tadi kan soalnya udah kita tulis, dan untuk
penerimaan total, rumusnya yaitu kan tadi TR sama dengan integral MR dikali DQ, dimana tadi TR-nya integral 40 min 2Q dikali DQ. TR sama 40 Q kurang 40Q min Q kuadrat. Untuk Q-nya 5, untuk Q-nya 10, maka TR dengan kita masukin saja nih yang Q-nya diganti jadi kali 10, terus dikurang 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, jadi TR-nya 400 dikurang 100 sama dengan 300. Nah, jadi untuk penerimaan total kita sudah ketemu, yaitu jadi jika diproduksi sebanyak 10 unit diperoleh penerimaan total sebesar 300. Nah, kita akan mencari penerimaan rata-rata, yaitu rumusnya AR dengan TR per Q, di mana TR yaitu 40 Q min Q kuadrat per Q. Nah, TR-nya yaitu 40 min Q. Jadi kita bagi ya, ini 40Q dibagi Q, Q-nya hilang, jadi sisa 40 min Q dibagi Q kuadrat, jadi sisanya Q1 nggak usah ditulis, jadi harusnya Q saja. Nah, tadi kan untuk Q-nya 10 ya, jadi AR-nya kita tulis 40 dikurang 10, hasilnya 30. Nah, jadi jika diproduksi sebanyak 10 unit diperoleh penerimaan rata-ratanya sebesar 30. Nah, selanjutnya nih kita lanjut ke fungsi utilitas, yaitu fungsi utilitas adalah tidak terdapat utilitas tetap karena tidak akan ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh seseorang jika tidak ada barang yang dikonsumsi. Nah, di sini sudah ada rumusnya nih untuk utilitas, yaitu rumusnya TU sama dengan integral MU dikali DQ sama dengan integral F aksen Q dikali DQ untuk rumus utilitas. Nah, selanjutnya ada contoh soalnya lagi nih. Tentukan persamaan utilitas total jika diketahui utilitas marginalnya MU 80 min 8Q. Kita tulis dulu. 80 min 8Q. 80 min 8Q. Untuk MU. Nah, tentukan utilitas total jika diproduksi sebanyak 5 unit. Mari kita cari untuk fungsi utilitasnya. Nah, tadi kan kita sudah tahu soalnya. Mari kita mencari jawaban dari utilitas. Yaitu soalnya tadi MU sama dengan 80 min 8Q. Kita cari tadi fungsi rumusnya UT sama dengan integral MU kali DQ, dimana TR ini masukin saja 80 min 8Q DQ, terus TR 80Q min 4Q kuadrat. Tadi kan untuk Q-nya 5, maka UT-nya yaitu 80 kali 5 min
4 kali 5 pangkat kuadrat. Hasilnya T ya. 80 kali 5 itu hasilnya 400, min 4 kali 5 pangkat 2 itu 100, sama dengan hasilnya 300. Nah, jadi jika diproduksi sebanyak 5 unit, diperoleh utilitas total sebesar 300. Nah, selanjutnya nih yang keempat, fungsi produksi. Produksi total merupakan integral dari produksi marginal, yang dimana rumusnya ada P sama dengan integral MP dikali DQ sama dengan integral F aksen X dikali DQ. Nah, di sini juga udah ada soalnya nih, yaitu produk marginal suatu perusahaan diketahui MP sama dengan 18X min 3X kuadrat. Nah, A. Persamaan produksi total. B. Persamaan produk rata-rata. Nah, sekarang kita mencari jawaban dari fungsi produksi. Kita akan mencari yang A dulu ya. Yang A itu kan produk total. Produk total. Yang dimana rumusnya sama dengan integral MP DQ. P-nya sama dengan integral 18X min 3X kuadrat kali DQ. P kuadrat. P sama dengan, ini dapat 9 kuadrat karena 18 dibagi 2 itu kan 9, jadi kita tulis 9 kuadrat. Terus min 3X kuadrat DQ. P-nya sama dengan, nah, untuk produk total hasilnya 9 kuadrat min 3X kuadrat DQ. Terus kita akan mencari yang produk rata-rata. Kita tulis B. Produk rata-rata. Produk rata-ratanya itu AP sama dengan P min X. AP sama dengan 9. Kita masukin 9X kuadrat min 3X pangkat 3 min X sama dengan AP-nya 9X min X kuadrat. Nah, ini hasil dari produk rata-rata, yaitu 9X min X kuadrat. Nah, selanjutnya ada aplikasi integral tertentu dalam bidang ekonomi. Nah, integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabelnya bebas atau memiliki batas-batas tertentu. Nah, integral tertentu digunakan untuk menghitung luas areal yang terletak di antara kurva Y, Fx dan sumbu horizontal X dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Di sini udah ada rumusnya nih. Nah, kita lanjut saja. Nah, selanjutnya ada surplus konsumen. Fungsi permintaan suatu barang mempunyai persamaan P sama dengan 50Q. Hitunglah surplus konsumen pada tingkat harga pasar 10. Nah, jadi kita akan menghitung surplus konsumen. Nah, habis itu kita akan menghitung surplus konsumen. Kita tulis surplus konsumen. Yang itu fungsi permintaannya tadi itu kan P sama dengan 50 min Q dan harga pasarnya 10. Itu P-nya sama dengan 50 min Q, Q-nya sama dengan 50 min P, diketahuinya 10. Harga pasarnya 10. Jadi QE-nya 50 min 10. QE-nya kita dapat 40. Nah,
kita akan melanjutkan ke lanjutan dari ini ya, yaitu CS integral Q yang Q dQ QE ke PE. Ini rumus untuk surplus konsumen. Kita masukkan saja, yaitu CS integral 40. Kita dapat QE-nya 40 dari sini, dan kita tadi sudah hitung. Terus di sini 0, in F-nya itu 50 dari Q, dari ininya, terus min Q dQ min 40 kali 10. Nah, habis itu kita cari CS-nya lagi. Hasilnya 50 Q min 1/2 40 0 dikurang 40 kali 10. Nah, CS-nya 50 dikali 40 itu per 2, 40 pangkat 2 dikurang 50 kurang 0, 1/2 0 min 400 sama 400. Nah, CS-nya yaitu 50 kali 4 dikurang setengah. 50 kali 4 itu kan hasilnya 1000. 50 kali 4 min setengah dikali 40 bagi 2 itu kan hasilnya 1200. Nah, dikurang ini kan 50 kali 0 setengah dikurang 1/2 kali 0 pangkat 0, yaitu hasilnya tetap 0 min 400. Hasilnya berarti 1200 dikurang 0 dikurang 400, hasilnya 800. Jadi untuk hasil total surplus konsumen itu adalah 800. Dan yang terakhir yaitu surplus produsen, di mana surplus produsen adalah seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,5 tambah 5, tentukan surplus produsen bila tingkat harga pasarnya adalah 5. Nah, sekarang kita hitung untuk mencari surplus produsen. Kita akan mencari surplus produsen. Kita sudah menulisnya di sini surplus produsen, dan kita akan mencarinya, yaitu P-nya 0,5 tambah 5. Nah, langsung kita jawab saja. 0,5 tambah 5 berarti kita rumus 0,5 dengan P-nya min 5. Q-nya itu 2P min 10 diketahui P-nya 5. Maka QE-nya 2 kali 10 min 5. QE-nya 20 kurang 5 sama dengan 15. Nah, kita langsung ke PS. QE ini rumusnya PE kurang integral QE 0 F Q min DQ kali DQ maksudnya. PS-nya itu 15 dikali 5. Ini QE-nya 15 dan PE-nya tadi 5 di sini. Min integral 15 0 0,5 Q tambah 5 DQ. PS-nya 15 kali 5 itu kan hasilnya 75. Min 0,5 kali 5 hasilnya 0,25 kali 15 pangkat 2 tambah
5 kali 15. Nah, ditambah lagi 5 kali 15. Nah, dikurang 0,25, angkat 0 pangkat 2, tambah 5 kali 0. Nah, mari kita hitung semuanya. Kita taruh 75 dan 0,25 kali 15 pangkat 2 yaitu hasilnya, dan ditambah 5 kali 15 hasilnya 131,25. Nah, karena di sini 0,25 kali 0 pangkat 2 tambah 5 kali 0, hasilnya itu tetap 0. Nah, hasilnya yaitu total semuanya 75 dikurang 131,25 dikurang 0, hasilnya yaitu negatif 56,25. Nah, jadi untuk hasil dari total surplus produsennya diperoleh sebesar min 56,25. Nah, hasil ini negatif ya kawan-kawan. Sekian presentasi saya dari materi saya yang materi 1 tentang probabilitas dan yang kedua tentang integral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.